Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinate ing sasama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-665 ini, dengan para pemain, Siska sebagai Galuh Titis, Jumali sebagai Wedung, Aris sebagai Saung Songo, Wendalubi sebagai Lare Angon, Arya sebagai Ajar Gelung Keling, Untung sebagai Haryo Panularan, Ashari sebagai Panji Rambis Saprang, Yati Indra sebagai Tawang Alun, Norman sebagai Badrawati, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
adalah pada saat itu setelah Wondo Geni, Lempu Lamatan dan Windu Pawokot diusir pergi. Ajar Gelungkeling mengajak adik seperguruannya, Haryo Panularan, untuk naik ke pendopo dan kemudian duduk bersama-sama di hamparan tikar yang digelar. Pada saat itulah Tawang Alun terkejut setelah menyaksikan keadaan ayahnya dengan seksama. Ternyata ayahnya itu dalam keadaan sakit. Dalam siraman cahaya lampu terlihat betapa pucatnya wajah ayahnya itu. Ayah, apa yang terjadi? Ayah nampak pucat sekali. Kenapa ayah? Aku tidak apa-apa, Alun. Ayah berbohong. Wajah ayah nampak pucat. Sudahlah, jangan cemas. Ayah tidak apa-apa. Apa yang telah terjadi, Paman Keling? Kenapa dengan ayahku? Kami berdua baru saja berperang tanding. Oh, lalu berperang tanding dengan siapa, Paman? Mengapa harus berperang tanding? Dan siapa yang menang? Kami yang kalah. Lalu berperang tanding dengan siapa, Paman? Mengapa? Mengapa harus berperang tanding? Ki Ajar Gelungkeling seperti merasa berat sekali untuk membeberkan apa yang telah terjadi. Namun tatapan Tawang Alun seperti mendesaknya untuk menceritakan, dan keinginan itu adalah keinginan yang tidak tercegah. Ketika Ki Ajar Gelungkeling melirik pada adik seperguruannya, memang terlihat betapa Haryo Panularan nampak semakin pucat, bahkan keringat telah mengembun di keningnya. Ceritakan, Paman. Ada apa? Baik. Kenapa? Aku akan menceritakan apa yang terjadi. Sebenarnya lah, dalam setahun ini kami berdua, aku dan ayahmu sedang mengamat-amati perilaku seseorang yang aneh. Seorang Brahmana dari Kediri yang bernama Logawe pernah singgah kemari dan bercerita tentang orang-orang yang membahayakan tatanan kehidupan. Mereka berjumlah 3 orang, dan ketiga-tiganya memiliki raja di tangan kirinya. Raja itu berwujud tatapan mata yang terpahat di telapak tangan kiri. Orang itu adalah abdi dari titisan seorang perempuan jahat yang pernah hidup di zaman ketika Mataram masih ada. Maka berceritalah Ki Ajar Gelungkeling tentang orang-orang yang memiliki raja. Cerita yang Badrawati dan Lare Angon sangat mengetahuinya, karena kedua orang itu adalah salah satu dari pemilik raja Kalacakra. Namun perhatian Badrawati dan Lare Angon tetap tersita, karena mereka merasa telah menemukan sebuah jejak yang selama ini sedang dicari-carinya. Meski sasaran sebenarnya yang dicari adalah pemilik Raja Kalacakra yang kelima. Itulah beberapa hal yang diceritakan oleh Brahmana Logawe tentang orang-orang yang berbahaya, yang memiliki raja berwujud tatapan mata di telapak tangan kirinya. Sampai pada suatu hari, ayahmu yang sedang berada di kaki candi Prambanan, datanglah orang itu yang sengaja ingin bertemu dengan ayahmu. Dia bernama Panji Rambi Saprang. Apa yang terjadi, Ayah? Bagaimana Ayah pertama kali bertemu dengannya? Ia menunjukkan telapak tangan kirinya kepadaku. Lalu? Aku ingin bertanya kepadamu, Kisan. Apa yang ingin kau tanyakan kepadaku? Kau lihat telapak tangan ini. Pernahkah kau bertemu dengan orang yang memiliki pertanda seperti ini? Tanda apakah itu? Ini hanya sekedar sebuah raja biasa yang tidak ada arti apa-apa kecuali lambang persaudaraan. Aku sedang mencari mereka yang juga memilikinya. Barangkali kau pernah mengetahui atau bertemu dengan orang lain yang memiliki raja seperti ini. Sayang sekali. Sayang. Kisanak Panji Rambi Saprang. Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang kau maksud. Baiklah, aku akan kembali. Kelak kalau kau bertemu dengan orang itu, segera temui aku.
aku berada di Sendang Trawas. Itulah yang telah terjadi, Alun. Itulah saat pertama kali aku berjumpa dengannya. Lalu, mengapa ayah harus berperang tanding dengannya? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Brahmana Logawe, itu semata-mata karena tanggung jawab ayah terhadap sesama. Karena orang yang memiliki raja itu akan menjadi sumber kerusakan yang mengerikan. Orang yang memiliki raja aneh itu tinggal di tepi sebuah sendang yang bernama Sendang Trawas. Yang dilakukan di tempat itu bukan hal yang lumrah. Ia melakukan semacam mesu brata. Ayahmu selama ini selalu mengawasi gerak-geriknya atau apa yang dilakukannya. Sampai kemudian kami berdua mengambil keputusan. Mumpung api itu masih kecil, belum berkobar dan membakar semuanya, ia harus ditumpas lebih dulu. Namun ternyata ia memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi dan seperti tidak masuk akal. Hingga terpaksa kami berdua melarikan diri. Lalu, bagaimana dengan keadaan ayah? Bagian mana dari tubuh ayah yang terluka? Ia menyerangku dengan pukulan jarak jauh. Tawang Alun menjadi semakin cemas melihat keadaan ayahnya yang semakin lama semakin pucat. Apalagi ketika Tawang Alun itu mengetahui pukulan yang telah menimpa ayahnya itu mengandung racun. Wedung yang menceritakan kisah itu kepada Badrawati dan Lare Angon nampak menerawang. Badrawati menjadi penasaran. Bagaimana kelanjutannya, Kisanak Wudung? Beberapa hari lamanya, Kiai Haryo Panularan yang sakit itu dirawat di perguruan Sekarjati. Dan guru kami, Ajar Gelung Keling, tidak habis-habisnya berusaha untuk menyembuhkannya. Namun, ternyata racun yang menjalar di tubuh Kiai Haryo Panularan itu tidak teratasi. Hingga akhirnya, pada hari ke-7, ayah Tawang Alun itu pun kemudian kembali kepada Sang Pencipta. Kembali kepada Hyang Batara Agung. Hari itu, perguruan kami berkabung. Gadis yang bernama Tawang Alun itu, kasihan dia. Ia benar-benar kehilangan pegangan. Ia menangis menjadi-jadi ketika ayahnya kemudian mati. Dan seperti permintaan mendiang ayahnya sendiri, Kiai Haryo Panularan itu pun kemudian dikebumikan di sebelah barat Candi Prambanan, di mana selama ini dia tinggal. Hari-hari pun kemudian berlalu. Pada suatu hari, guru memanggil kami semua untuk berkumpul di pendapa perguruan. Guru mengumumkan hubungan antara Sawung Songo dan Galuh Titis menjadi hubungan yang lebih jelas. Maksudnya? Ya, keduanya dinyatakan sebagai calon suami istri. Lalu bagaimana Kisanak? Rupanya Ki Ajar Gelung Keling sebelumnya telah memanggil Galuh Titis dan Sawung Songo. Dan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak baik, maka keduanya dijodohkan. 5 hari kemudian, atau tepatnya adalah tadi pagi, Ki Ajar Gelung Keling pergi ke Prambanan untuk menengok Tawang Alun di sana. Pada saat itulah, perguruan Sekarjati tentu geger. Geger? Iya. Mengapa? Sawung Songo dan kitab pusaka perguruan lenyap.
Pada malam itu, nampak seseorang keluar dari bilik pribadi Ki Ajar Gelungkeling dengan mengendap-endap. Galuh Titis memergokinya, tetapi dengan cepat orang itu melenting ke dalam kegelapan malam. Galuh Titis tidak mampu mengejarnya. Ketika Galuh Titis masuk ke dalam bilik pribadi ayahnya itu, keadaan nampak morat-marit dan kitab pusaka perguruan Sekar Jati lenyap tak tentu rimbanya. Kemana Kakang Sawung Songo, Kakang Wedung? Ada apa? Ada orang masuk ke dalam bilik ayah, mengobrak-abrik isinya. Kitab pusaka lenyap. Tolong carikan Kakang Sawung Songo. Baik. Padepokan itu kemudian menjadi gempar ketika ternyata Sawung Songo yang dicari-cari lenyap tiada rimbanya. Galuh Titis menjadi cemas. Demikian juga dengan Wedung. Berbagai dugaan yang tidak jelas juntrungannya mekar dan melebar, dan diantaranya menyakitkan hati Galuh Titis. Di antara siswa perguruan justru mempercayai berita yang beredar. Tidak bisa tidak. Yang mencuri kitab pusaka itu jelas Sawung Songo. Ia tidak ada. Ia melarikan diri. Sekarang ketahuan belangnya. Sekarang menjadi jelas siapa Sawung Songo itu. Kebaikannya selama ini ternyata untuk menutupi keburukannya, ia telah mencuri kitab pusaka itu. Iya. Kurang ajar. Rupanya perguruan ini telah kecolongan. Maling tengik. Kalau saja ia sekarang berada di hadapanku, tentu sudah kuhajar dia hingga babak belur. Sawung Songo sial! Kakang Wedung. Iya, bagaimana Galuh Titis? Kakang percaya dengan tuduhan itu. Kakang percaya bahwa Kakang Sawung Songo ternyata berhati culas dan mencuri kitab pusaka perguruan, serta meninggalkan aku. Aku tidak percaya, Galuh Titis. Tetapi bagaimana Kakang Sawung Songo pergi begitu saja? Bagaimana aku harus menjelaskan kepada ayah? Aku tidak percaya, Galuh Titis. Di belakang semua kejadian ini pasti ulah Wondogeni. Pendapat yang diucapkan oleh Wedung itu ternyata menggugah hati Galuh Titis. Dia tidak percaya jika Sawung Songo telah melakukan tindakan yang tercela itu. Galuh Titis menjadi sangat curiga bahwa di belakang pencurian itu pasti berdiri Wondogeni dan kawan-kawannya. Aku akan mencarinya, Kakang. Aku akan memburu mereka. Di tangan mereka, nasib buruk akan menimpa Kakang Sawung Songo. Tunggu. Jangan kau kehilangan akal, Galuh Titis. Jadi aku harus bagaimana? Jangan kau yang melakukannya, karena justru Wondogeni menghendaki kau. Aku akan melakukannya untukmu. Hati-hati, Kakang. Ya, doakan aku berhasil menemukan jejak mereka. Wedung segera keluar dari pendopo. Beberapa saat dia termangu, otaknya berputar, dan tiba-tiba dia menemukan sebuah gagasan. Peristiwa ini terjadi justru ketika guru sedang tidak berada di padepokan. Sawung Songo tidak mungkin melakukan, karena aku mengenal betul siapa Sawung Songo. Dan rupanya di antara siswa ada yang justru meniup-niupkan fitnah, seolah Sawung Songo yang telah mencuri kitab pusaka perguruan itu. Aku harus memeras keterangan darinya. Wedung segera bergegas menuju ke sebuah barak, menemui seorang siswa yang diyakini bekerja sama dengan Wondogeni. Tanpa berbicara apapun, orang itu digelandangnya menuju ke halaman belakang, dan sebuah pisau telah melekat di pinggangnya. Apa-apaan ini? Ada apa? Mengapa kau menggelandangku kemari? Aku sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi. Bahwa kau yang meniup-niupkan pendapat yang seolah-olah pencuri kitab pusaka dan membawanya minggat itu adalah Sawung Songo. Aku tahu, kau dengan sengaja menyebarkan fitnah itu untuk Wondogeni. Ayo, mengakulah. Aku tidak tahu apa maksudmu. Jangan berpura-pura. Katakan. Apa yang harus aku katakan? Aku tidak tahu apa-apa. Rupanya kau memang ingin pisau ini membenam dalam tubuhmu. Jangan. Ayo, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Cepat. Jangan mengada-ada. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tekanan pisau ini mungkin akan bisa membuatmu jujur. Rasakan ini.
Gila, jangan lakukan ini. Aku benar-benar akan menjadi gila dan membunuhmu kalau kau tidak mau mengaku. Kau tidak percaya? Rasakan ini. Ayo, katakan apa yang telah terjadi. Cepat. Baik. Baik. Siswa perguruan Sekar Jati itu menjadi ciut nyalinya ketika Wedung telah melekatkan sebuah pisau di lambungnya. Tatapan Wedung benar-benar menyiratkan sebuah ancaman. Kalau tidak dia penuhi perintah itu, siswa itu tentu akan mati. Bahkan pisau yang tajam luar biasa itu benar-benar telah menyebabkan darah meleleh keluar. Ayo, cepat bicara. Sawung Songo, benar culik. Dan siapa yang mencuri kitab pusaka perguruan Sekar Jati itu? Wondogeni. Di mana Sawung Songo itu disekap? Dibawa kemana dia? Dibawa ke Pajarakan. Pajarakan? Iya. Jauh sekali. Tempat itu berada di tepi hutan mentah. Bagus. Dan kau sebaiknya kau pingsan untuk sementara waktu. Sekali hantam saja, siswa perguruan yang berkomplot dengan Wondogeni itu jatuh pingsan. Gelung segera menyumpal mulutnya dengan kain dan mengikat tubuhnya erat-erat. Setelah apa yang dilakukannya itu selesai, Gelung segera berlari menuju kandang kuda. Dan tidak berapa lama kemudian, dia telah membedal kudanya menuju ke Pajarakan. Ya. Rasakan ini. Berdebah. Sawung Songo, aku dengar katanya kau telah diangkat menjadi calon menantu Ki Ajar ya. Hah? Dan kau sudah membangun angan-angan akan menjadi suaminya, beranak pinak seperti kelinci. Mengapa kau lakukan ini kepadaku, Wondogeni? Apa kesalahanku kepadamu? Oh, jadi kau belum tahu apa kesalahanmu kepadaku? Kau belum tahu apa kesalahanmu kepadaku? Rupanya otakmu sudah tidak bisa berpikir waras lagi. Nah, supaya waras, terima ini. Bagaimana? Sekarang kau sudah bisa berpikir apa kesalahanmu kepadaku. Kau telah menghancurkan harapan yang selama ini aku pupuk dan melambung di langit. Gara-gara kau, aku kehilangan Galuh Titis. Gara-gara perbuatanmu, aku tidak bisa menuntaskan berguru ulah kanuragan di perguruan Sekar Jati itu. Bagaimana? Kau sudah tahu apa kesalahanmu? Dan nasibmu sangat buruk, Sawung Songo. Perguruan Sekar Jati sekarang geger karena kehilangan kitab pusakanya. Dan siapa lagi yang dituduh mencuri kitab itu kalau bukan kau? Dan jangan harap mereka akan menemukan kau dan kitab itu. Karena yang bernama Sawung Songo itu telah mati dan mayatnya hanyut di sungai. Bagaimana Kakang Wondogeni? Jika aku tidak bisa memiliki Galuh Titis, maka tidak siapapun yang akan dapat memilikinya.
Sang waktu terus beranjak seperti menyaksikan nasib Saung Songo yang malang. Tubuhnya babak belur menjadi bulan-bulanan dan hajaran Wondo Geni dan Lembu Lamatan. Hajaran itu baru berhenti ketika Saung Songo itu kemudian pingsan. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Masuklah Windu Pawoko dengan tergesa-gesa. Ada apa, Windu Pawoko? Rupanya apa yang kita lakukan ada yang mengetahui. Apa maksudmu? Ada orang yang sedang mengamati rumah tua ini. Secara kebetulan sekali aku melihat orang itu berjalan melintas. Dan rupanya ia tidak melihatku. Siapa dia? Wajahnya tidak terlihat jelas. Akan tetapi menilik wujudnya yang pendek dan kekar. Ia adalah Wedung. Wedung? Iya. Wedung? Ia menyusul kita kemari. Ayo, kita keluar semuanya. Rupanya kita akan melakukan sebuah permainan yang menarik. Adalah Wedung yang terkejut karena kehadiran yang ia harapkan tidak diketahui siapapun dan mencari kesempatan untuk membebaskan Saung Songo. Ternyata telah diketahui Wondo Geni dan kawan-kawannya. Oh, sial. Mereka menyebar. Rupanya mereka telah mengetahui kehadiranku. Apa boleh buat? Aku harus menghindar. Wedung terpaksa beringsut kembali ke arah kudanya yang disembunyikan. Wedung segera melompat dan kemudian membedal kuda itu bagaikan angin. Ya. Itu dia. Cepat kita ambil kuda. Kita kejar dia. Ayo, cepat. Ayo. Demikianlah yang terjadi kisah Anak Lare Angon dan Badrawati. Aku bermaksud membebaskan Saung Songo. Akan tetapi, aku bernasib sial. Aku dikejar-kejar dan aku membedal kudaku sejadi-jadinya. Sehingga tanpa aku sadari, aku telah kehilangan arah. Apa yang kemudian terjadi, kisah Anak Lare Angon dan Badrawati tentu lebih mengetahui. Dengan demikian, bagaimana nasib sahabatmu yang bernama Saung Songo itu, Paman? Kau tidak tahu? Benar. Bagaimana Paman Lare Angon? Apakah kita akan tinggal diam melihat kejadian ini? Oh, tentu tidak, Badrawati. Dari kisah yang diutarakan kisah Anak Kudung ini, kita justru menemukan sebuah jejak dari orang ketiga yang menjadi kaki tangan Durga para Bandari itu. Masih mampukah Paman berkuda? Paman Hudung akan aku temani kembali ke Padepokan Sekarjati. Biar Paman Lare Angon yang akan menolong sahabat Paman yang bernama Saung Songo. Bagaimana Paman Lare Angon? Paman tentu sependapat. Iya, aku sependapat. Nah, bagaimana Paman Hudung? Ya, aku rasa aku masih mampu berkuda. Akan tetapi, kenapa Kisanak? Kau mencemaskan apakah aku mampu menghadapi Wondo Geni dan dua kawannya itu? Iya. Ya, kita lihat saja nanti. Apakah aku mampu melakukannya atau tidak? Lebih dari itu, kita akan menggunakan akal. Bagaimana caranya agar bisa menolong sahabatmu Saung Songo itu? Ya, baiklah. Aku percaya. Perjalanan yang kemudian ditempuh oleh Badrawati dan Wedung bukanlah perjalanan yang bisa ditempuh dengan cepat karena keadaan Wedung yang terluka punggungnya. Dengan berkuda ala kadarnya, mereka menuju ke arah timur. Tetapi Lare Angon telah tidak terlihat lagi bayangannya. Pemilik Raja Kalacakra itu telah membedal kudanya menuju ke arah Pajarakan. Akan berhasilkah dia, Badrawati? Wondo Geni, Lembu Lamatan, dan Windu Pawoko bukan jenis orang yang mudah dikalahkan. Aku jamin, Paman. Kalau sampai Saung Songo itu telah terbunuh, maka Wondo Geni dan kawan-kawan itu tentu sudah dibeset kulitnya. Wedung bertanya-tanya dalam hati.
siapakah gerangan sebenarnya Lare Angon dan Badrawati itu. Karena menilik wujudnya, kedua orang itu tentu bukan orang sembarangan. Waktu yang bergerak telah mendekati saat datangnya pagi. Kesadarannya semakin lama semakin berkurang, dan Wedung merasa matanya berkunang-kunang. Nah, mampukah Lare Angon menolong Saung Songo? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.